Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Sungguh luar biasa Tuhan, berkat anugerah Tuhan yang tak pernah hentinya mengalir atas hidup kami. Terima kasih Bapa setiap penyertaan Tuhan. Bapa, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti dan mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Lalu kepada pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Saudaraku, dari perikop yang kita baca hari ini dikatakan bahwa apa yang bisa Paulus lakukan? Dia berada di dalam tahanan dan tidak tahu apa-apa. Namun, dalam ketidaktahuan Paulus, Tuhan tahu segalanya. Sehebat-hebatnya para pembenci merancang strategi, tetapi tetaplah Tuhan yang memegang kendalinya. Dialah Allah yang Maha Tahu. Dialah Sang Sutradara besar dari kisah hidup kita, yang mampu menghadirkan orang yang tepat di tempat dan waktu yang tepat untuk menolong kita. Tuhan selalu punya cara untuk melindungi kita. Pahamilah saudaraku bahwa hidup kita tatkala di dalam ancaman dan tekanan, hendaknya kita tidak boleh stres. Hendaknya kita tidak boleh putus asa dan tidak boleh menyerah begitu saja. Tetapi marilah kita cari dahulu Tuhan. Mohon selalu pertolongan dan perlindungannya atas hidup kita. Dan Tuhan akan menghadirkan cara yang terbaik untuk kita dijaga dan dilindungi. Semoga kita pribadi yang selalu menjadi orang yang memohon pertolongan kepada Tuhan, orang yang selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kehidupan kami, terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa hendaknya kami hidup seperti Paulus, yang selalu menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, yang selalu percaya bahwa Tuhan menolong hidupnya. Apapun ancaman dan tekanan yang dihadapinya, ia tidak gentar dan goyah sedikit pun, karena tahu Tuhanlah yang memegang kendali atas hidupnya. Maka hendaknya kami pun selalu belajar berserah kepada Tuhan, dan tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami. Jangan biarkan kami melangkah sendiri Tuhan dalam hidup ini. Jangan biarkan ego dan keserakahan kami menguasai hidup kami sehingga kami lupa akan Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan yang selalu menyertai kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menuntun kami, dan ajar kami selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk para misionaris, orang-orang yang tergerak hatinya mau melayani Tuhan melalui pekabaran Injil. Biarlah Tuhan selalu sertai dan lindungi mereka dimanapun berada. Sertai Tuhan dalam mereka melakukan tugas pelayanan mereka, sehingga boleh terus tersebar kabar kebaikan firman Tuhan hingga ke pelosok daerah di Indonesia ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang cukupkan apa yang mereka perlukan, dan biarlah mereka senantiasa tulus melayani Tuhan. Semakin tersebar kebenaran firman Tuhan, semakin banyak orang terselamatkan untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang berkati bangsa dan negara kami, Tuhan yang pimpin perjalanan bangsa kami ke arah yang lebih baik. Biarlah terjadi perubahan terus-menerus ke arah yang lebih baik, perekonomian yang lebih baik, kesejahteraan rakyat-Mu yang lebih baik. Biarlah Tuhan tingkatkan penghasilan dari setiap keluarga di Indonesia ini. Tuhan bukakan lapangan pekerjaan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Biarlah Tuhan yang berkati mereka.
Senantiasa mereka dapat mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan jujur dan benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap program pembangunan perencanaan yang sudah ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Biarlah pada akhirnya boleh berdampak semuanya bagi kebaikan rakyatmu Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, biarlah senantiasa keluarga kami juga dalam lindungan Tuhan. Jadikan keluarga kami selalu keluarga yang membawa damai sejahtera, membagikan sukacita dan menyatakan Tuhan senantiasa. Kami berdoa ya Tuhan untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami bijak Tuhan mengelola berkat yang Tuhan berikan dan juga senantiasa berbagi menolong sesama kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini biarlah Tuhan yang tuntun langkah kami. Sertai kami dalam menjalani hidup kami Tuhan, agar hidup kami selalu dalam jalan terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menolong kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.